application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate, menurut saya, sebuah serangan gitu ya, yang dengan sengaja dilakukan untuk menjatuhkan, ya biasalah di tahun politik ini, seorang bakal calon wakil presiden. Ya sekarang sudah jadi cawapres ya, yaitu Gibran yang dari Solo. Ya Anda tahu lah siapa Gibran gitu ya. Nah inilah tahun politik yang semakin panas gitu ya. Ini kalau saya lihat ya, serangan terhadap masing-masing lawan ya hampir rata-rata semua kubu ada sih. Cuma yang paling banyak diserang ini sekarang ini ya Gibran ini gitu. Nah, yang terakhir serangan terhadap Gibran ini adalah ada sebuah video ya viral lah di media sosial. Sosok tubuhnya itu mirip dengan Gibran ya, tapi agak samar-samar. Di situ ceritanya si orang ini yang sosoknya mirip dengan Gibran mau memberikan presentasi. Tapi ketika dia mau memberikan presentasi, dia nyalakan komputernya atau laptopnya, nggak tahu bagaimana itu otomatis ada film porno yang ditayangkan. Dia sendiri jadi kelabakan tuh ya. Itu diputar sekitar 20 detik. Oh nggak usah saya tayangkan lah ya, ntar kalau saya tayangkan dianggap saya ikut menayangkan film porno gitu ya. Bisa saya kena ban sama YouTube, bahkan saya juga bisa dipanggil nih menyebarkan film porno, kena undang-undang ITE. Nggak usah lah ya, Anda cari aja deh, siapa tahu masih ada itu ya. Nah, saya pertama kali lihat kaget juga, sosok tubuhnya kecil-kecil gini mirip bener sama Gibran walaupun wajahnya nggak begitu kelihatan. Ya, oke deh. Anda cari deh ya, pasti ada tuh ya itu di berita-berita juga banyak nih. Kita lihat ya. Setelah ditelusuri, ini contohnya ini mungkin di media sosial Facebook atau apa ya, atau dari Twitter, nggak tahu lah ya ini ya. Ini ada seorang namanya Fatimah Heni. Fatimah Heni. Saya khawatir ini ya, Fatimah Heni ini akan jadi buronan nih oleh Baris Krim. Karena dia menyebarkan satu video porno, ya walaupun nggak jelas sih ya videonya ya. Kedua, dia mencemarkan nama baik Gibran. Menyebarkan hoax. Ini bisa kena undang-undang ITE nih ya. Kita lihat nih ya. Dia kasih komentar tuh Fatimah Heni. Astagfirullah katanya ya. Calon wapres Gibran. Apa MC nggak ngerti apa sih ya. Saat presentasi menggunakan laptop dinas wali kota. Yang nongol film porno. Mari berbagi mumpung belum dihapus katanya. Kemudian ada seseorang yang namanya Rudi Sutrisno bertanya, presentasi di mana? Bahasa audiensnya bukan bahasa Indo katanya. Ya karena ada suara-suara, ternyata suaranya bukan bahasa Indo. Ya, sedang pakai laptop wali kota. Apa yakin itu Gibran? Wajahnya masing samar toh. Awas fitnah, dunia mulai zamannya fitnah. Aduh hati-hati, kira-kira begitu ya. Nah ini setelah ditelusuri ternyata ini adalah hoax. Hoaxnya bagaimana? Oke kita lihat dulu nih yang lainnya lagi nih. Nah ternyata video itu adalah cuplikan ya, potongan dari sebuah video yang aslinya dari Taiwan. Makanya tadi ada komen kan ya, kok bahasa audiensnya bukan bahasa Indonesia? Nah ternyata ini
video ini aslinya dari sebuah universitas di Taiwan, ya. Jadi di sini beritanya murid-murid ini jadi shock, terkejut gitu ya, karena sang dosen ketika mau memberikan presentasi menyalakan laptopnya secara tidak sengaja. Laptopnya itu nggak tahu bagaimana lah memutarkan film porno ini, ya. Jadi ini kejadiannya di Taiwan. Nah, ini detailnya dikatakan bahwa bentar nih, iya, ini terjadi di sebuah universitas di Taiwan ketika murid-muridnya itu sedang mendengarkan presentasi dari si profesor ini, ya. Dikatakan di sini memang memutarkan video itu bagus untuk mengedukasi, ya, memperjelas materi pelajaran, ya. Tetapi secara memalukan sang dosen ini tanpa disadari otomatis laptopnya mempertunjukkan atau memainkan atau menyetel film porno di dalam kelas itu. Waduh. Nah, itu yang aslinya seperti itu, ya. Aslinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata kejadiannya itu tepatnya tadi saya sudah katakan ya. Kejadiannya di Taiwan, ya. Itu sebentar nih saya lihat nih. Nah, katanya tadi kan kita sudah lihat tuh ya screenshotnya ya. Itu sudah diberitakan sejak tahun 2018, 5 tahun yang lalu. Di media yang tadi kita lihat Sputnik International asal Rusia di tanggal 9 November 2018, ya. Yaitu pengajar di Taiwan. Jadi jelas yang disebarkan oleh Fatimah Henny ini adalah sesuatu pencemaran nama baik yang bisa kena undang-undang ITE, ya. Di sini yang tepatnya dikatakan di sini itu terjadinya disebutnya ya tadi disebut di universitas di Taiwan. Nah, kemudian apalagi nih ya? Setelah itu kan banyak tuh beredar. Akhirnya itu juga menyedot perhatian media-media massa mainstream, contohnya Liputan 6. Juga memuat berita ini setelah dia cek fakta bahwa itu adalah hoax, ya. Jadi video yang seakan-akan mengindikasikan Gibran Raka Buming Raka putar video porno saat presentasi di depan kelas itu hoax, ya. Bukan dia. Ada yang menduga, wah ini jangan-jangan pakai AI. Bukan, itu video lama lah ya, yang diputar seakan-akan Gibran yang mutar, karena sosok tubuhnya itu mirip dengan Gibran. Kemudian akhirnya Kominfo turun tangan juga nih di sini ya. Kominfo memberikan seperti siaran pers ya pada tanggal 24 Oktober bahwa itu adalah disinformasi tentang Gibran Raka Buming Raka yang disebutnya secara tidak sengaja putar video porno saat presentasi. Nah, di sini ada orang cuman digelapkan gitu ya. Waduh, ada orang bertanya nih, apa benar itu kamu? Kalau iya, cocoknya sama GP. Ya GP kita tahu lah ya, Ganjar Pranowo, karena kan publik juga sudah tahu ketika dia di podcastnya dia di Kobusya, dia bilang, kalau saya suka film porno, kenapa memangnya? Saya kan sudah dewasa, kira-kira gitu. Adalah di video saya juga. Jadi di sini Gibran disindir, cocoknya dia bukan sama Prabowo Subianto, cocoknya sama GP. Ya, di sini ada komen lagi, dia saat presentasi menggunakan laptop dinas wali kota yang nongol film porno, sebar sebelum dihapus, atau tonton sebelum dihapus, dasar ceroboh katanya. Nah, Kominfo menyatakan bahwa ini adalah disinformasi ya, hoax lah gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, ya di media sosial tadi saya katakan viral. Di sini contohnya ada di Twitter atau sekarang namanya X. Sebuah akun yang namanya The Great Meme Lord ya. Nah, dia bikin tebak-tebakan nih. Tebak, pendukung siapa yang bikin hoax? Nah, Anda tebak aja, siapa yang bikin hoax ini?
Ada orang di sini ya, namanya Jiko Sedu. Nah, hati-hati Pak Jiko ya, Anda bisa kena undang-undang ITE nih ya. Karena Anda sekaligus mencemarkan nama baik Gibran, juga menyebarkan satu video porno walaupun nggak jelas videonya, tetapi menyebarkan sesuatu yang tidak benar yang merugikan orang lain di media sosial. Kena undang-undang ITE 6 tahun nih ya. Di sini Jiko Sedu bilang apa? Astagfirullahaladzim katanya ya. Calon Wapres Indonesia saat presentasi menggunakan laptop dinas wali kota yang nongol film porno. Hati-hati kamu Jiko ya. Anda bisa kena undang-undang ITE. Ya. Jadi menurut penelusuran dari Kominfo ya, tepatnya ini terjadinya di universitas yang namanya New Taipei City. Maksudnya di salah satu universitas di New Taipei City, Taiwan, ya, yang diputar oleh dosen atau pengajar lah pada waktu itu ketika ingin memberikan presentasi. Jadi itu bukan Gibran, ya. Memang sosoknya mirip-mirip gitu, tapi kan samar-samar gitu. Nah, sayangnya memang kalau orang yang hatinya bengkok gitu ya, yang mau menjatuhkan pasangan capres dan cawapres lawan, ini dipakai, digoreng. Makanya saya bilang lah hati-hati ya, karena kalau Anda sembarangan atau Anda ikut nyebarkan, maka Anda bisa kena undang-undang ITE. Oke deh, itu aja dari saya ya. Semoga Anda jangan terjebak ya. Kalau Anda misalnya benci Gibran, ya nggak apa-apa. Kalau Anda nggak suka sama Gibran dan Pak Prabowo gitu ya. Saya sering bilang sama teman-teman saya, kalau kita diskusi, saya diskusi itu satu meja bisa yang preferensi atau pilihan capres cawapresnya beda-beda. Teman kita kalau ngomong ketawa-ketawa tuh ya, nggak ada sampai marah-marah gitu ya. Kita cuma bilang ya udah, kalau lu nggak suka misalnya Anies dan Caimin ya jangan dipilih, lu pilih aja siapa yang lu suka. Misalnya Ganjar dan Pak Mahfud atau Prabowo Gibran. Iya udahlah, nggak usah jelek-jelekin Anies dan Caimin. Begitu juga kalau Anda suka Ganjar dan Pak Mahfud, ya. Anda nggak suka yang lain, ya udah pilih dia aja. Jangan jelek-jelekin pasangan Anies dan Caimin atau jelek-jelekin Pak Prabowo dan Gibran. Begitu juga, kalau Anda suka Prabowo dan Gibran, ya sudah pilih aja. Beritakan yang bagus-bagus mengenai pasangan ini atau pasangan pilihan Anda masing-masing. Jangan menyerang kalau Anda misalnya mendukung Prabowo dan Gibran, Anda menyerang pasangan Anies dan Caimin atau menyerang Ganjar, Prabowo dan Mahfud MD. Jangan. Apalagi kalau Anda ceroboh nyerangnya melalui medsos, Anda bisa kena undang-undang ITE. Oke, itu saja. Ya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.